Dilatih dalam Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Lulus tahun 90, saya mahir perang, saya mahir buat senjata, saya mahir dalam taktik, menggunakan peta dan segala macam. Ya, kemudian saya juga kemudian diangkat sebagai instruktur, mengajar selama 3 tahun. Terus apa gunanya pengetahuan ini? Yang kemudian ternyata ya orang-orang yang dikirim ke Afghanistan itu gunanya lah untuk belajar, untuk negara harus hati-hati. Negara harus waspada bahwa walaupun kekuatan-kekuatan itu sudah semakin mengecil, bahkan nyaris tidak ada, tetapi ideologi itu masih ada dan ex-HTI itu masih. Kemarin ini viral ya, waduh, sahabat saya nih Muhammad Rizik Syihab di acara 212, 212 ya, 212. Iya 212, beliau teriak-teriak dengan semangat yang luar biasa, menghimbau kepada Presiden Prabowo untuk membuat pendaftaran rakyat Indonesia agar maju menyerang ke Palestina gitu kan. Wah, luar biasa. Sehingga banyaklah respon-respon di masyarakat. Kalau semangat jihadnya nyuruh-nyuruh orang itu mah gampang, Beb, katanya. Kalau yang betul, kalau Anda betul-betul pahlawan, betul-betul mujahid, ayo saya komandani berangkat ke Palestina. Bersama-sama saya kita jihad melawan. Nah, ini baru benar. Orang itu, ayo kita berangkat sini aja, dia sendiri diam aja gitu kan. Nah ini orang nyuruh-nyuruh perang, dia sendiri nggak datang, nggak maju gitu. Sama juga, asah kalau kita perang, tapi dia nggak perang. Ada lagi menantunya luar biasa, lebih luar biasa lagi. Seakan-akan memerintahkan seluruh negara-negara Islam, kerahkan tentara kalian, serbu itu Israel di Palestina. Nabi saudara, negara-negara Islam kirim pasukan kalian, jangan takut. Ini siapa dia gitu, merasa cucu Nabi banget gitu, menjadi komandan daripada seluruh umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah inilah mujahid yang sebenarnya gitu ya. Kalau memang mau jihad fisabilillah, ibda binafsik, mulai dengan diri sendiri gitu kan. Tetapi kan sekarang sudah diatur, Pak Haji, bagi siapa yang berangkat ke tempat konflik itu bisa dipidana. Bisa dipidana. Jadi hati-hati ya masyarakat yang kemudian merencanakan, mendanai, membiayai ya berangkat ke tempat konflik ya itu bisa dipidana. Begitu. Nah, maksud saya begini, ada orang-orang yang teriak-teriak jihad, sementara orang-orang adalah orang-orang yang pengecut ya, nyuruh orang perang tapi dia mau selamat. Rasulullah SAW sendiri itu setiap perang beliau hadir. Perang Badar beliau memimpin peperangan, perang Uhud memimpin peperangan sampai berdarah ya. Nah inilah contoh-contoh yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita mau mengajak orang berjihad, ibda binafsik, tunjukkan dengan diri kita sendiri, jangan suruh-suruh orang kayak seperti itu kan. Dan bahwa memang sekarang ini udah nggak boleh lagi orang nyelonong mau jihad begitu kan, nggak boleh. Karena bahaya seperti saya dahulu Pak Haji, jangan terulang lagi. Betul. Saya berangkat ke sana dengan niat ingin jihad, tahu-taunya jadi teroris, begitu kan? Awal niat mau berjihad. Tapi ternyata sampai di sana, saya sudah tahu bagaimana menggunakan senjata. Saya dilatih dalam Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Lulus tahun 90, saya mahir perang, saya mahir buat senjata, saya mahir dalam taktik, menggunakan peta dan segala macam. Ya, kemudian saya juga kemudian diangkat sebagai instruktur, mengajar selama 3 tahun. Terus apa gunanya pengetahuan ini? Yang kemudian ternyata ya
orang-orang yang dikirim ke Afghanistan itu gunanya lah untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan militer yang banyak dan dibawa kembali ke Indonesia. Itulah yang terjadi pada saya dan kawan-kawan dahulu. Nah, sekarang apakah kita akan mengulangi lagi? Ya, di mana kemudian mereka yang sudah berangkat ke sana pulang terus merencanakan terjadilah aksi-aksi sesuatu di tanah air. Ada JI ya, Pak? Ya, ada JI, Jamaah Islamiyah, NII, ya, JAD, ya, MIT, ya. MIT, MIB, begitu. Nah, semua kelompok-kelompok ini apa terintegrasi nggak, Ustaz? Tidak. Tidak. Mereka semua jalan sendiri-sendiri, Oke. tetapi punya tujuan yang sama. Ya, dikala kemudian mereka menyebut jihad, ya jihad melawan pemerintah. Untuk apa tujuan melawan pemerintah? Untuk menggulingkan pemerintah, untuk membentuk sebuah sistem baru, untuk membentuk daulah ataupun khilafah. Tidak ada cara lain kecuali harus kita angkat senjata. Oke. Arahnya seperti itu. Jadi tujuan daripada terorisme ini, teroris ini mendirikan negara Islam, Ya. daulah Islamiyah, khilafah seperti itu ya. Ya. Oke, ini juga terlanjur apa ya di kalangan kita masyarakat Indonesia. Ini pernah ada dialog wawancara Najwa Shihab dan salah seorang perwakilan dari Front Pembela Islam bahwa cita-cita daripada FPI ini adalah menegakkan negara khilafah transnasional, ya, tersambung untuk menciptakan suatu daulah Islamiyah yang bersifat khilafah seperti Osmaniyah yang terakhir dulu. Khilafah Utsmaniyah. Saya punya keputusan dan ketetapan hasil Munas Front Pembela Islam, ada ADART FPI. Saya punya lengkap ini. Di pasal 6 misalnya ADART-nya kita tunjukkan juga ke pemirsa. Itu disebut, boleh ditunjukkan di layar yang full? Ya. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Menurut manhaj nubuah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Ya. Apa maksudnya itu? FPI punya rencana seperti itu. Apakah ini juga terkait kepada FPI yang JI dan sebagainya? Yang jelas Pak Haji bahwa kelompok JI itu terpisah dengan kelompok FPI. Ya. Kemudian cara yang dilakukan juga berbeda. Maksud cara itu adalah seperti kalau JI itu ada persiapan militer. Kalau di FPI ya kita belum melihat bahwa mereka memiliki senjata api. Hanya saja pernah kejadian kasus di Condet itu ya ada beberapa anggotanya yang kemudian terlibat dalam pembuatan bahan peledak. Lalu kemudian ada salah satu dari pimpinannya yang kemudian ikut setuju dengan ISIS. Sehingga mengajak para anggotanya bergabung dengan ISIS atau berbayar sama ISIS. Ya, bahwa itu ya dulu. Tapi tujuannya Pak Haji, tujuannya sama. Ya, kelompok-kelompok ini, ya baik dia itu JI, JAD, MIT, MIB, ya kemudian ISIS, ya termasuk FPI atau HTI, ya itu semua ingin negara Islam, ingin daulah, ingin khilafah. Ya, itu terbentuk di Indonesia. Itu jadi sama. Baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Sehingga walaupun kelompoknya berbeda, tapi tujuannya sama. Mereka akan bersatu pada satu titik nanti. Ya. Ya memang dulu Sekjen FPI itu Munarman kalau nggak salah ditangkap karena berbaiat kepada FPI. Kepada ISIS. Kepada ISIS, berbaiat kepada ISIS. Dan memang sekarang sudah clear bahwa
FPI memang berafiliasi ke ISIS, bagaimana ada statement dari Rizik Syihab juga ya. Ini 212 kemarin itu ruh semangat pertama dari adanya 212 itu bagi orang-orang yang mengikutinya itu sudah luntur. Demikian tadi pernyataan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyoroti bahwa penurunan yang sangat drastis jumlah massa yang ikut di reuni 212 yang tepatnya kemarin hari Senin 2 Desember 2024. Lalu kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pun menyoroti berkaitan dengan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah di reuni 212 itu yang nampak ke permukaan yang muncul adalah munculnya HTI, jadi khilafah yang dikumandangkannya. Jadi lebih dominan terlihat seperti reuninya daripada HTI, karena dilihat daripada atributnya, di mana bendera-bendera HTI bertebaran, ya, bermunculan, yang menggambarkan keeksistensian dari partai HTI itu sendiri. Nah, ini yang disoroti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena seolah-olah reuni 212 itu justru adalah menghidupkan kembali daripada khilafah atau yang digaung-gaungkan oleh HTI. Karena HTI itu kan sesungguhnya sudah dibubarkan secara organisasi, tetapi latennya ini yang masih kemudian muncul ke permukaan, dan acara kemarin itu seolah-olah mengakomodir daripada ide-ide tentang khilafah yang diinisiasi oleh HTI. Berikut ini lengkapnya pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Acara kemarin adalah acara HTI dibanding acara 212 yang representasi dari berbagai macam elemen di masa lalu itu. Negara harus hati-hati. Negara harus waspada bahwa walaupun kekuatan-kekuatan itu sudah semakin mengecil, bahkan nyaris tidak ada, tetapi ideologi itu masih ada, dan ex-HTI itu masih ada. Kenapa? Karena HTI itu waktu dibubarkan kan relatif masih muda. Jadi orang-orang yang masih muda-muda itu di bawah 50 tahun. Jadi hari ini pun para khilafah itu tanpa adanya HTI secara organisatoris, tetapi mereka masih ada. Bisa dilihat dari bendera-bendera yang banyak berkibar di acara 212 itu adalah bendera-bendera HTI. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang warna hitam dan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warna putih. Jadi acara 212 kemarin bukan merepresentasi kekuatan Rizik Syihab sebagai FPI, tetapi lebih terhadap kekuatan khilafah. Nah, yang kedua adalah dari kekuatan politik praktis PKS. Kekuatan politik praktis PKS yang kalah dalam pilkada di Jakarta, juga di Jawa Barat, di situ masuk mereka di dalam acara reuni 212 itu, dan kemungkinan besar Jakarta yang masih ada kemungkinan satu putaran atau dua putaran, ini isu agama akan dikapitalisasi kembali untuk menumbuhkan semangat kepada pendukung PKS agar bagaimana pilkada DKI Jakarta bisa dua putaran. Dan ini saya kira hal-hal yang Bapak Presiden harus mewaspadainya, walaupun memang sebelah daripada PKS itu, yaitu Kang Ridwan Kamil, adalah merepresentasi dari politik praktis Bapak Presiden.